Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya, sukacita. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita, menolong kita, melepaskan kita. Anak kasih Bapa mau berkorban yang memberikan anaknya bagi kita, supaya kita diselamatkan oleh kuasa darah pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Amin. Amin. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Bapakku. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan supranatural Tuhan berikan kepada kami untuk bisa tetap hati yang memuji, hati yang menyembah kepada Tuhan yang Maha Besar, Raja segala raja, Bapa Yahweh Sebot, penguasa alam semesta. Bapa Yahweh Sebot, penguasa alam semesta. Bapa Yahweh Rafa, membawa kesembuhan di seluruh muka bumi ini. Umat manusia dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu Bapa yang berkorban rela untuk menebus, menyelamatkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, walaupun pada hari-hari ini Tuhan, kami semua umat Tuhan sedang diizinkan Tuhan untuk beribadah lewat live streaming, lewat online Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus tidak mengurangi kekuatan supranatural menjamah setiap umat manusia di muka bumi. Akan mengalami lawatan Tuhan demi lawatan Tuhan. Kami percaya ada roh sukacita dari Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami memuji, bersorak, bersukacita karena Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mau memberi bersorak-sorai, memberi pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Oh,
Kau tuntun langkahku. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, pemeliharaan Tuhan ajaib, amin. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin, haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, amin. Selamanya, amin. Oh, tidak pernah ragu lagi kita mengikut Tuhan, karena alam semesta adalah Bapa Yahweh Sebaot yang menciptakan semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasa yang lebih besar dari Bapa kami yang di surga. Bapa Yahweh Sebaot, penguasa alam semesta. Oh, biar seluruhnya akan memuji kebesaran Tuhan lebih dari ucapan yang lain. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau memelihara kami terus Tuhan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tetap abadi. Haleluya. Pertolongan-Mu Engkau Amin. sediakan bagi kami. Ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Walaupun dalam waktu atau dalam batas yang tertentu ya Tuhan, kami tidak bisa leluasa seperti biasa. Tetapi tidak mengurangi sukacita kami dan juga hati kami menyembah Tuhan. Tuhan tolonglah, lawat kami semua. Pakailah peralatan yang kami pakai, baik itu internet maupun juga semua yang Tuhan yang mendukung pelayanan ini berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah Zoom live streaming ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, menjumpai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu. Sebentar hamba sampaikan pesan Tuhan bagi kami. Di hari-hari terakhir, Tuhan mau datang menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kita kembali lagi beribadah melalui live streaming dari rumah atau kita di rumah masing-masing. Saya berharap kita semua konsen dan serius hari-hari ini menentukan bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana hati kita tetap mengasihi Tuhan dalam setiap situasi apapun. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema berdoa dan pahami kehendak Tuhan di masa yang sukar. Memang ketika kita mengalami masa yang sukar, sepertinya kita protes dan kita berkata Tuhan tidak adil. Tetapi saudara-saudara, kita harus pahami bahwa di semua situasi Tuhan hadir dan Tuhan punya rencana atas segala kejadian. Maka Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16 dan 17 berkata begini. Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup.
bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Manfaatkanlah waktumu, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan berkata, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bijak artinya kita dalam segala sesuatu tidak bersungut-sungut ketika ada masalah, tidak berbantah-bantah ketika kita diperintahkan melakukan sesuatu. Hari-hari ini dalam peraturan pemerintah tentang PPKM, pembatasan mikro, saudara-saudara, ada yang menggerutu, ada yang bisa menerima. Saudara, memang secara manusia kita tidak bisa bebas melakukan tugas kita. Tetapi kita juga harus terbuka melihat situasi, melihat kondisi yang ada pada saat ini. Saudara, memang hari-hari ini menentukan. Saya sudah mengalami sakit COVID 1 bulan lebih, opnam. Tetapi Tuhan menolong untuk melewati. Percaya saja, saudara-saudara. Serahkan semua kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini, dalam semua itu bijaksana. Jangan bodoh. Gunakan waktu yang ada. Selagi Tuhan memberi waktu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang bijaksana? Pertama, kita harus berdoa. Berdoa adalah suatu hubungan dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Sang Pencipta kita. Berdoa adalah juga dalam berkomunikasi kita bisa memahami maksud Tuhan, rencana Tuhan, pembentukannya dalam diri kita, karakter kita. Tapi doa juga merupakan curhat, memberitahukan kekesalan, memberitahukan juga keinginan, memberitahukan juga rencana-rencana kita. Jadi, anak-anak Tuhan, kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dalam berkomunikasi kita bertanya, apa maksudmu Tuhan lewat ini? Dan juga kita, saudara-saudara, curhat. Dengan seperti itu, saudara-saudara, Alkitab katakan kita bisa mendapat ketenangan. Ketenangan. Alkitab katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Apa itu sesuatu? Mungkin juga dunia ini sudah akan binasa atau sudah akan kiamat. Nah, itu Alkitab katakan, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, hendaklah jernihkan pikiranmu dan selalu sadar untuk berdoa. Bersihkan, jernihkan pikiran kita dari pikiran yang kotor, dari perkataan kotor. Bersihkan hati kita dari pikiran yang negatif, dari pikiran yang memberontak. Dan dikatakan, dan sadarlah, lalu sadarlah untuk berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu daripada itu, kasihlah dengan sungguh-sungguh seorang akan terhadap yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, dosa, kesalahan, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita juga artinya meminta belas kasihan, meminta doa supaya orang-orang yang berdosa diampuni Tuhan.
Mungkin juga masalah ini karena dosa. Karena dosa orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, itu sebabnya. Karena itu hendaklah dekat dengan Tuhan. Hendaklah engkau bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan berdoa, kita akan dapat pikiran yang tenang. Pikiran yang damai. Pikiran yang bersukacita. Nah, saudara-saudara, jangan berpikir ketika kita berdoa sudah selesai. Belum. Ada sesuatu yang tidak senang ketika saudara mengalami kedamaian, mengalami kesembuhan, mengalami ketenangan. Alkitab katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, Sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum. Seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hari-hari ini kita bisa melihat propaganda, hoak, juga saudara-saudara kejahatan, dan penculikan dan lain sebagainya. Perampokan. Nah itu saudara-saudara dunia. Dan Alkitab katakan nggak boleh kita nyerah. Sadar, berjaga-jaga, dan ayat 9 katakan lawan dia. Berdirilah teguh dalam iman. Karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Jadi kalau kita bandingkan penderitaan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul zaman dahulu dengan zaman sekarang, penderitaan kita belum seberapa. Mereka dulu karena mengikut Yesus, badannya dikulitin, digergaji, dipenggal kepalanya, diseret pakai kuda. Dan saudara-saudara, karena mengikut Yesus, bahkan ada yang dibakar karena mengikut Yesus. Nah saudara-saudara, kita ini masih diperhadapkan dengan ancaman penyakit pun kita. Bagaimana reaksi kita? Mari kita sama-sama bangun iman kita. Tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Dan saudara, kita harus mengerti juga bahwa dunia ini Alkitab katakan sudah dikuasai oleh iblis. Dan kalau kita tetap bersemangat berdoa dan kepada Tuhan, saudara-saudara, iblis menjauh daripada kita. Tetapi Alkitab katakan ketika Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari, diperhadapkan dengan tawaran 3 hal. Dan Tuhan Yesus berkata, nyala iblis. Iblis memang pergi dari dia. Tetapi Alkitab katakan Lukas 4 ayat 13, iblis mencari waktu yang baik. Jadi saudara-saudara, hari-hari ini tetap semangat, tetap berdoa, tetap bergembira, tetap bersyukur. Tetapi ingat, kapan engkau lengah, iblis melihat waktu yang baik, itu engkau dijebloskan. Berlaku kepada semua orang, orang tua, pemuda, remaja, siapapun. Artinya iblis itu selalu ingin kita dikuasai. Tetapi mari kita dikuasai Tuhan dengan berkata, lawanlah dia, berdirilah teguh dalam iman. Karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Saudara yang Tuhan kasih, pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk mengalami, untuk mengetahui kehendak Tuhan apa sih. Apa sebenarnya ketika kita mengalami seperti ini, mengalami duka, mengalami kesedihan, mengalami masalah, mengalami juga ancaman. 1 Tesalonika
pasal yang kelima, ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita katakan dalam segala keadaan, mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kami. Saya rindu saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mulai membangun benteng kita dengan berdoa dan melawan kuasa iblis. Tengking, bangun iman teguh. Dan yang ketiga, mari ucapkan syukur selalu dan tinggal dalam Dia dan tinggal dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan tidak selalu harus di gereja, tapi rumah Tuhan adalah diri kita sendiri. Pagi hari ini, kepada jemaat yang sudah menerima roti dan anggur, saya mengajak kita terima perjamuan kudus pagi hari ini. Perjamuan kudus adalah alat anugerah Tuhan untuk kita mengalami pribadi Tuhan. Tuhan dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Mari. Perjamuan kudus juga adalah perjanjian. Meterai Tuhan mengampuni kita. Tuhan menjamin hidup kita. Walaupun kita hidup, walaupun kita mati, kita akan hidup. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang mati, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidup kita dijamin Tuhan, dan Tuhan menjamin kita. Amin. Baik, semua terima roti dan anggur. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Yohanes pasal 6 ayat ke-56. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudaraku, bukankah roti yang kita terima dan ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin juga ia mengambil anggur. Sudah makan dan mengucap syukur. Ini adalah darah perjanjian. Tuhan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan biarlah lewat roti dan anggur ini, Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan. Dan setiap yang sakit sembuh, setiap yang lemah dikuatkan, setiap yang putus asa berpengharapan. Saudara, bukankah cawan anggur yang kita terima dan ucap syukur adalah persetujuan yang darah Tuhan Yesus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ada yang sakit, taruhlah tanganmu di tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa kepada saudara, dan Tuhan kiranya akan menyembuhkan saudara. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini bagi saudara kami yang sakit, yang menaruh tangannya di tubuh yang sakit. Tuhan, sambungkanlah tanganmu yang kudus penuh kasih kuasa itu kepadanya. Oleh bilur-bilurmu Tuhan, sembuh sakit apapun. Mungkin ada yang sakit virus corona, sakit apapun,
Kami usir, kami tolak, hancurkan, keluar dari tubuh saudara-saudara kami yang sakit pagi ini. Yesus Tuhan akan menguasai hidup kami sepenuhnya. Damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur menguasai hati setiap jemaat Tuhan. Ada yang mengalami masalah, Tuhan Yesus tolong. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah studi, pelajaran, Tuhan kiranya akan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, sebentar kita akan beri persembahan bagi Bapak Ibu yang mau dukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GBT Tuberta Harapan Indah. Saudara bisa mentransfer ke rekening yang sudah ditulis di dalam layar Facebook atau live streaming saudara. Baik, nanti di layar ada nomor rekening yang Bapak bisa transfer. Baik, kita akan berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Nanti Ibu Leli akan berdoa, dan setelah itu nanti kita akan doa berkat. Silakan Bu Leli. Mari kita sepakat sehati, karena Tuhan sendiri yang berfirman kepada setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat. Bukan hanya mendoakan, tetapi menyembuhkan. Dan kalau saat ini Tuhan, kuasa itu kami sudah terima. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, khususnya penduduk Jawa dan Bali yang sedang ada peraturan PPKM pembatasan untuk bersosialisasi. Kami percaya Roh Tuhan di dalam diri kami lebih besar. Ada Roh Kudus di dalam diri kami untuk bergerak, mengusir, menyingkirkan, menyapu bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus apapun varian bentuknya, disucikan, ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus apapun sudah ditahirkan, dibuang ke jurang maut dalam nama Tuhan Yesus. Dan dibebaskan negeri kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh muka bumi Tuhan. Hembusan nafas api Tuhan akan membakar, hanguskan segala virus apapun bentuknya. Karena Roh Tuhan di dalam diri setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, lebih besar kuasanya dalam nama Yesus. Dan terlebih Tuhan, kuasa ini bekerja ketika pikiran dan hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itu, kuasai pikiran dan hati kami Tuhan, tidak tertipu dengan berita-berita hoak Tuhan, tetapi kami percaya kami dijamin oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan oleh karena kuasa darah Yesus dan tubuh Yesus yang ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Sehingga kalau ada virus, bakteri apapun akan berhadapan langsung dengan Tuhan yang ada di dalam diri kami. Bahkan berhadapan langsung dengan Tuhan yang kami sembah oleh bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, baik lewat PPKM ini, Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap menjamin Bapa Yahweh Jireh yang mencukupi segala kebutuhan penduduk bangsa kami Indonesia dan di seluruh bumi. Bapa Yahweh Jireh yang menyediakan yang terbaik. Bapa Yahweh Jireh menyediakan vitamin, obat-obatan untuk mendatangkan kesembuhan. Bapa Yahweh Rafa, sehingga kami menang dari segala sakit penyakit apapun bentuknya, kelemahan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bangsa kami akan dibebaskan dan anak-anak Tuhan akan terus Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kalau sedang live streaming, sementara Tuhan mereka berlangsung ibadahnya, diurapi, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan yang maha besar ada di dalam diri kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita terima berkat Tuhan. Anugerah, berkat, kasih karunia dari Bapa di surga dan kasih sayang dari kuasa Bapa yang Maha Tinggi serta persekutuan dan Roh yang Kudus menyertai, memberkati, melindungi, menggenapi janjinya kepada kita. Terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.